lagi, salam sejahtera untuk kita semua. MSI AKCA CPA. Perkenalkan, saya Liana Fitriana Vitastati dengan NIM 2305520026. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif program studi S1 Akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi praktikum audit dengan topik siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya menyampaikan sedikit informasi mengenai program studi S1 Akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang telah terakreditasi unggul. Hal ini menunjukkan bahwa prodi akuntansi Unisbank memiliki kualitas pendidikan, kurikulum, serta lulusan yang kompeten dan berdaya saing khususnya di bidang akuntansi. Selain kegiatan akademik, mahasiswa juga difasilitasi dengan organisasi kemahasiswaan, yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi atau HMPS Akuntansi. Himpunan ini diikut mahasiswa program studi akuntansi dan berperan aktif sebagai wadah pengembangan soft skill, kepemimpinan, serta mendukung kompetensi mahasiswa. Adapun program kerja yang dilakukan oleh HMPS Akuntansi setiap tahunnya, yaitu ada Accounting Competition Plus, Bakti Masyarakat, serta Seminar Nasional Akuntansi. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan materi utama. Siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Di sini ada definisi dari aset tetap. Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan akan digunakan selama lebih dari satu periode. Kemudian ada contoh dari aset tetap. Yang pertama ada tanah. Tanah merupakan aset tetap yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional seperti lokasi pabrik, kantor, ataupun gudang. Yang kedua ada bangunan. Bangunan adalah aset tetap yang digunakan sebagai sarana operasional perusahaan seperti kantor, pabrik, ataupun gudang. Kemudian yang ketiga ada mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan merupakan aset tetap yang digunakan secara langsung dalam proses produksi atau kegiatan operasional. Kemudian yang keempat ada kendaraan. Kendaraan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional seperti distribusi, transportasi karyawan, ataupun operasional lapangan. Kemudian yang kelima ada peralatan kantor. Aset tetap berupa perabot dan peralatan kantor digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi. Kemudian ada pun risiko dalam siklus aset tetap. Yang pertama, risiko perolehan aset tetap, aset tidak sah, yaitu aset tetap diperoleh tanpa otorisasi manajemen yang berwenang atau tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dampaknya yaitu pemborosan dana, investasi tidak ekonomis, dan lemahnya pengendalian intern. Yang kedua, ada risiko salah pengakuan aset tetap. Aset yang seharusnya dikapitalisasi dicatat sebagai beban atau sebaliknya. Dampaknya yaitu laba dan nilai aset tidak wajar serta tidak sesuai dengan kriteria pengakuan PSAK 16. Yang ketiga, risiko salah penilaian aset tetap. Kesalahan dalam menentukan biaya perolehan termasuk tidak memasukkan atau memasukkan biaya yang tidak relevan. Dampaknya yaitu nilai tercatat aset tidak mencerminkan nilai wajar dan salah saji laporan keuangan. Kemudian yang keempat ada risiko pembayaran tidak sah atau ganda. Pembayaran dilakukan tanpa dasar dokumen yang lengkap atau terjadi pembayaran ganda atas aset yang sama. Dampaknya yaitu kerugian atas potensi kecurangan. Kemudian ada yang terakhir yaitu ada risiko aset tidak dicatat atau tidak lengkap. Aset tetap telah diperoleh dan digunakan namun tidak dicatat dalam pembukuan. Dampaknya yaitu pengendalian aset menjadi lemah. Adapun tujuan audit, yang pertama, aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar ada dan merupakan hak milik perusahaan. Kemudian yang kedua, pencatatan dan klasifikasinya telah dilakukan dengan akurat dan semua aset tetap milik perusahaan telah dibukukan, termasuk ketepatan perhitungan penyusutannya yang diterapkan secara konsisten. Yang ketiga yaitu aset tetap telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat, aset tetap yang telah dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Adapun prosedur audit untuk pengujian kewajaran. Dalam tahun berjalan, Anda meminta saudari Olivia mempersiapkan daftar aset tetap dan penyusutan menurut perhitungan akuntansi PT Sukus
menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa untuk penyusutan semua aset tetapnya. Masa manfaat bangunan dan prasarana adalah 20 tahun. Itu masuk ke dalam overhead. Kemudian mesin dan peralatan selama 10 tahun itu masuk ke dalam overhead. Kemudian ada kendaraan bermotor selama 5 tahun itu masuk ke dalam operasi untuk peralatan kantor. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa pemeliharaan yang dikeluarkan bersifat menambah nilai atau produktivitas aset tersebut dan di atas Rp300.000, maka diperlakukan sebagai pengeluaran modal. Sedangkan beban pemeliharaan yang bersifat tidak memengaruhi nilai ataupun produktivitas aset tetap tersebut maka akan dibebankan sebagai beban pada tahun berjalan. Kemudian pemeriksaan fisik atas aset tetap yang diperoleh pada tahun 2018 dilakukan pada tanggal 18 Januari tahun 2019 oleh Anda bersama saudari Esther. Sewaktu melakukan pemeriksaan fisik tersebut, Anda memperhatikan keadaan sekeliling perusahaan. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan membandingkan daftar aset tetap yang dibuat oleh saudari Olivia dengan fisik aset tetap tersebut, terutama untuk tambahan aset tetap pada tahun 2018. Adapun neraca saldo pada PT Sugus per 31 Desember tahun 2018 dan tahun 2017. Untuk persediaan awalnya sebesar 100.108.167.30 rupiah itu pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2017 yaitu sebesar 1.193.763.567 rupiah. Kemudian persediaan akhir pada periode 2018 sebesar 2.726.538.700 rupiah. Kemudian pada tahun 2017 sebesar 1.808.167.030 rupiah. Kemudian adapun ikhtisar buku besar per 31 Desember tahun 2018 pada PT Sugus. Yang pertama ada tanah. Untuk tanah sendiri untuk saldo awalnya sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian saldo akhirnya sebesar 2 miliar rupiah. Untuk bangunan dan prasarana pada tanggal 31 Desember tahun 2017 saldo awal sebesar 1.350 juta rupiah. Kemudian ada debit yaitu reklasifikasi bangunan dan pelaksanaan sebesar 1.500 juta rupiah. Kemudian pembayaran pajak bumi bangunan pada tahun 2018 sebesar 100 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember tahun 2018 saldo akhir sebesar 2.950 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana pada tanggal 31 Desember tahun 2017 untuk saldo awalnya sebesar 135 juta rupiah. Untuk kredit penyusutan pada tahun 2018 sebesar 147.500.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2018 saldo akhir sebesar 282.500.000 rupiah. Kemudian ada kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor pada tanggal 31 Desember 2017 saldo awal sebesar 550.279.000 rupiah. Kemudian ada debit yaitu untuk 2 unit mobil Colt Mitsubishi sebesar 160 juta dan 3 unit truk Mitsubishi sebesar 240.629.000 rupiah. Kemudian saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 950.908.000 rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan bermotor pada tanggal 31 Desember 2017 saldo awal sebesar 220.111.600 rupiah. Kemudian ada kredit penyusutan pada tahun 2018 sebesar 300.237.400 rupiah. Kemudian saldo akhir pada tahun 2018 sebesar 520.349.000 rupiah. Kemudian ada peralatan kantor pada tanggal 31 Desember 2017 saldo awal sebesar 83.391.000 rupiah. Kemudian ada debit yaitu untuk 10 unit komputer Pentium, printer dan program sebesar 96.600.000 rupiah dan 1 unit brand Cascube sebesar 9.890.000 rupiah.
Adapun kredit yaitu untuk 2 unit komputer Windows sebesar 1 juta. Kemudian saldo akhir tahun 2018 sebesar Rp188.881.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantor pada tahun 2017 saldo awal sebesar Rp33.336.400. Kemudian adapun kredit penyusutan pada tahun 2018 sebesar Rp54.454.400. Kemudian pada saldo akhir pada tahun 2018 sebesar Rp88.810.800. Kemudian ada bangunan dan pelaksanaan. Pada tahun 2017 saldo awal sebesar Rp382.724.000. Adapun debit untuk material, upah dan lain-lain sebesar 250 juta, kemudian 250 juta, kemudian ada 200 juta dan 200 juta, kemudian ada 217 juta 276.000 rupiah. Kemudian untuk kreditnya itu reklasifikasi bangunan dan prasarana sebesar 1.500.000 rupiah. Untuk saldo akhirnya pada tahun 2018 yaitu 0. Kemudian utang sewa pembiayaan jangka pendek pada tahun 2017 saldo awal sebesar Rp20.480.000. Kemudian ada debit pembayaran angsuran pertama sampai ke 8 kepada PT Maju sebesar Rp41.327.000. Kemudian kreditnya yaitu pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi sebesar Rp123.980.000. Kemudian saldo akhir pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp103.134.000. Nah, berikut ini hasil temuan pemeriksaan terhadap aset tetap selama pemeriksaan tahun 2018. Yang pertama ada bangunan dan prasarana. Berdasarkan pemeriksaan fisik gedung kantor yang dibangun sendiri sejak bulan Juli 2015 seluas 1.000 meter persegi dan sudah selesai digunakan sejak tanggal 3 November 2018. Beban yang dikeluarkan termasuk beban material, tenaga kerja dan lainnya sebesar Rp1.500.000 sampai dengan akhir tahun 2018. Perusahaan belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Maka di sini ada muncul pencatatan pemeriksaan schedule aset tetap indeks C, yaitu perusahaan belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri, yaitu akan menimbulkan pencatatan bangunan di sisi debit sebesar 30 miliar. Kemudian utang PPN dicatat di sisi kredit sebesar 30 miliar. Untuk perhitungannya yaitu 10% dari tarif PPN, kemudian 20% dikalikan 20% dari tarif bangunan dibangun sendiri, kemudian dikalikan 1.500.000.000 rupiah itu dari beban yang dikeluarkan untuk membangun sendiri, yaitu memperoleh hasil 30 miliar. Nah, hasil temuan yang kedua yaitu kendaraan bermotor. Pada tanggal 25 Juni 2018, perusahaan telah membeli 3 unit Colt Mitsubishi dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan sebesar Colt Mitsubishi dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan sebesar 300 juta rupiah. Harga perolehan truk Nissan yang diperoleh tanggal 6 Juli 2017 adalah 80 juta rupiah dan akumulasi penyusutan sebesar 16 juta rupiah. Kendaraan lama dinilai dengan harga sebesar Rp59.371.000, sedangkan sisanya dibayar tunai oleh perusahaan dan dicatat sebagai berikut. Kendaraan bermotor dicatat di sisi debit sebesar Rp240.629.000, kemudian Bank Lopo dicatat di sisi kredit sebesar Rp240.629.000. Kemudian hasil temuan pemeriksaan terhadap aset tetap selama pemeriksaan tahun 2018, yaitu kendaraan bermotor
yaitu kendaraan bermotor. Pada tanggal 5 Maret tahun 2018, perusahaan melakukan pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan kepada PT Maju dengan rincian sebagai berikut. Untuk harga perolehan sebesar Rp132.019.000, untuk uang mukanya sebesar Rp36.019.000. Untuk pokok pinjamannya itu diperoleh dari harga perolehan kemudian ditambah dengan uang muka, yaitu memperoleh hasil Rp96 juta. Kemudian untuk bunganya yaitu sebesar Rp27.981.000. Untuk jumlah pinjamannya yaitu untuk pokok pinjaman ditambah dengan bunganya tadi yaitu sebesar Rp123.981.000. Untuk masa sewa pembiayaannya selama 24 bulan. Untuk angsuran per bulannya yaitu sebesar Rp5.165.875. Itu dapat dari angsuran pokoknya 4 juta dan bunganya sebesar Rp1.165.875. Kemudian pembayaran sewa pembiayaan aset setiap akhir bulan terhitung pada bulan Mei 2018. Pada akhir masa sewa pembiayaan mempunyai hak opsi. Perusahaan telah mencatat transaksi sebagai berikut. Kendaraan bermotor dicatat di sisi debit sebesar 160 juta. Kemudian Bank Lopo dicatat di sisi kredit sebesar Rp36.019.000. Kemudian utang sewa pembiayaan jangka panjang dicatat di sisi kredit sebesar Rp132.981.000. Nah, di sini akan muncul catatan pemeriksaan untuk transaksi yang tadi, yaitu biaya perolehan truk Nissan sebesar Rp80 juta. Untuk akumulasi penyusutannya sebesar Rp16 juta. Kemudian untuk nilai bukunya yaitu biaya perolehan truk Nissan kemudian dikurangi akumulasi penyusutan yaitu memperoleh hasil Rp64 juta. Untuk nilai pasarnya sebesar Rp59.371.000. Nah, di sini akan menimbulkan keuntungan ataupun kerugian. Nah, cara menghitungnya yaitu dari nilai buku kemudian dikurangi nilai pasar, yaitu memperoleh hasil Rp4.629.000. Nah, ini jika nilai buku lebih besar dari nilai pasar maka akan terjadi kerugian, dan sebaliknya jika nilai buku lebih kecil dari nilai pasar maka akan terjadi keuntungan. Nah, di sini karena nilai buku lebih besar dari nilai pasar maka akan terjadi kerugian. Kemudian yang kedua yaitu biaya perolehan Colt Mitsubishi sebesar Rp300 juta. Kemudian tercatat sebesar Rp240.629.000. Nah, di sini akan menimbulkan selisih lebih atau kurang. Nah, itu dari biaya perolehan kemudian dikurangi dengan tercatatnya tadi, yaitu memperoleh hasil Rp59.371.000. Nah, di sini jika perolehan lebih besar dari tercatat maka selisih tersebut akan terjadi kekurangan, dan sebaliknya jika biaya perolehan lebih kecil dari tercatat maka selisih tersebut akan terjadi kelebihan. Nah, di sini karena biaya perolehan lebih besar dari tercatat maka selisih tersebut akan terjadi kekurangan. Nah, di sini untuk jurnalnya yaitu jurnal yang pertama, kendaraan Mitsubishi dicatat di sisi debit sebesar Rp59.371.000. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan Nissan dicatat di sisi debit sebesar Rp16 juta. Kemudian kendaraan dicatat di sisi kredit sebesar Rp80 juta. Kemudian jurnal yang kedua yaitu aset tetap sewa pembiayaan dicatat di sisi debit sebesar Rp132.019.000. Kemudian utang sewa pembiayaan dicatat di sisi debit sebesar Rp27.981.000. Kemudian kendaraan dicatat di sisi kredit sebesar Rp160 juta. Berikutnya hasil temuan berikutnya yaitu peralatan kantor. Pada tanggal 12 Januari tahun 2018, pembelian impor sebesar 10 unit komputer Pentium dan printer dari Korea dengan rincian sebagai berikut.
dengan harga perolehan 39.000 USD dengan ongkos angkut sebesar 1.000 USD. Untuk harga perolehannya sebesar 40.000 USD. Nah, jika dirupiahkan sebesar 92 juta rupiah dengan tarif biaya masuk sebesar 5% dari 92 juta rupiah, yaitu memperoleh hasil 4.600.000 rupiah. Kemudian nilai impornya yaitu dari harga perolehan kemudian ditambah biaya masuk, yaitu sebesar 96.600.000 rupiah. Kemudian tarif PPN-nya sebesar 10% dari nilai impornya tadi, yaitu memperoleh hasil 9.660.000 rupiah. Kemudian PPN barang mewah sebesar dengan tarif 5% sebesar 4.830.000 rupiah. Kemudian PPh pasal 22 dengan tarif 2,5%, yaitu memperoleh hasil 2.415.000 rupiah. Kemudian beban lainnya sebesar 5.060.000 rupiah. Dengan jumlah keseluruhan yaitu 118.565.000 rupiah. Kemudian perusahaan mencatat sebagai berikut: peralatan kantor dicatat di sisi debit sebesar 96.600.000 rupiah. Kemudian PPN masukan dicatat di sisi debit sebesar 9.660.000 rupiah. Kemudian pajak dibayar di muka dicatat di sisi debit sebesar 2.415.000 rupiah. Kemudian beban lainnya dicatat di sisi debit sebesar 9.890.000 rupiah. Kemudian bank lopo dicatat di sisi kredit sebesar 118.565.000 rupiah. Kemudian untuk transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 23 Desember tahun 2018 dijual 1 unit komputer Wireless dengan harga jual Rp3.500.000 yang diperoleh tanggal 11 Mei tahun 2016 dengan harga Rp3 juta yang dibukukan sebagai berikut. Untuk Bank Lopo dicatat di sisi debit sebesar Rp3.500.000. Kemudian peralatan kantor dicatat di sisi kredit sebesar 1 juta. Kemudian laba atas penjualan aset tetap dicatat di sisi kredit sebesar Rp2.500.000. Nah, di sini akan menimbulkan catatan pemeriksaan. Terjadi kesalahan dalam pencatatan pembelian impor. Yang pertama yaitu peralatan dicatat di sisi debit sebesar Rp9.890.000. Kemudian beban lainnya dicatat di sisi kredit sebesar Rp9.890.000. Kemudian untuk perhitungan penjualan komputer Wireless dengan harga jual sebesar Rp3.500.000. Untuk akumulasi untuk biaya perolehannya sebesar Rp3 juta. Kemudian kita harus menghitung akumulasi penyusutan pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Untuk tahun 2016 itu 400, itu diperoleh dari 50.000 dikali 8 bulan. Kemudian untuk tahun 2018 dan 2017 yaitu sebesar Rp600.000 karena genap 1 tahun maka tetap dihitung Rp600.000. Untuk jumlah akumulasi penyusutan selama tahun 2016 hingga tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.600.000 dengan nilai buku sebesar Rp1.400.000 itu diperoleh dari biaya perolehan dikurangi jumlah akumulasi penyusutan. Kemudian untuk laba rugi penjualan aset tetap yaitu sebesar Rp2.100.000 itu dari harga jual dikurangi dengan nilai buku. Nah, jika harga jual lebih kecil dari nilai buku akan mengalami rugi, dan sebaliknya jika harga jual lebih besar dari nilai buku maka akan mengalami laba. Nah, di sini kan karena harga jual lebih besar dari nilai buku maka
di sini mengalami laba sebesar Rp2.100.000. Untuk jurnal koreksinya yaitu akumulasi penyusutan peralatan kantor di sisi debit sebesar Rp1.600.000. Kemudian laba atas penjualan aset tetap di sisi debit sebesar Rp400.000. Kemudian peralatan kantor di sisi kredit sebesar Rp2 juta. Berikut ini kita menghitung schedule aset tetap indeks JJ pada periode 31 Desember tahun 2018, yaitu ada keterangan, harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Untuk harga perolehannya sendiri untuk tahun 2017 itu sudah diketahui tanah sebesar 2 miliar rupiah, kemudian bangunan dan prasarana sebesar 1.350.000 rupiah, kemudian mesin dan peralatan sebesar 420 juta rupiah, kemudian kendaraan bermotor sebesar 550 juta 279.000 rupiah, kemudian peralatan kantor sebesar 83 juta 391.000 rupiah. Untuk sewa aset tetap sewa pembiayaannya itu kosong. Kemudian untuk di sisi plusnya ini, untuk sisi positif ini didapat dari ikhtisar buku besar dan jurnal penyesuaiannya tadi yang di sisi debit, yaitu untuk bangunan dan prasarana sebesar 1.630 juta rupiah, kemudian mesin dan peralatan sebesar 400.000 rupiah, kemudian kendaraan bermotor sebesar 460 juta rupiah, kemudian peralatan kantor sebesar 116 juta 380.000 rupiah, dengan total keseluruhan sebesar 132 juta 19.000 rupiah. Kemudian untuk sisi negatifnya ini didapat dari ikhtisar buku besar dan jurnal penyesuaiannya yang tadi, tapi yang di sisi kredit, yaitu untuk kendaraan bermotor sebesar 240 juta rupiah, kemudian peralatan kantor sebesar 3 juta rupiah. Kemudian untuk harga perolehan pada tahun 2018 itu diperoleh dari harga perolehan tahun 2017, kemudian ditambah dengan sisi positif ini, kemudian dikurangi dengan ini tadi di sisi negatif tadi. Untuk tanah sebesar 2 miliar, kemudian untuk bangunan dan prasarana sebesar 2.980 juta rupiah, kemudian mesin dan peralatan sebesar 820 juta, kemudian untuk kendaraan bermotor sebesar 770 juta 279.000 rupiah, kemudian untuk peralatan kantor sebesar 196 juta 771.000 rupiah, untuk aset tetap sewa pembiayaan sebesar 132 juta 19.000 rupiah, kemudian untuk total keseluruhan harga perolehan sebesar 6.899 juta 69.000 rupiah. Kemudian untuk tabel akumulasi penyusutan kita perlu menghitung tabel yang bawah ini tadi, tabel yang paling bawah sendiri ini, yaitu ada aset tetap, tercatat, aset lama, aset baru, jumlah, dan selisih. Untuk tercatatnya ini diperoleh dari ikhtisar buku besar di bagian penyusutan. Kemudian untuk aset lama itu ada perhitungannya sendiri, yaitu untuk perhitungannya yaitu saldo awal dibagi masa manfaat. Untuk bangunan yaitu 1.350 juta rupiah dibagi 20 tahun sebesar 67 juta 500.000 rupiah. Kemudian untuk mesin sebesar 420 juta rupiah dibagi 10 sama dengan 42 juta rupiah. Kemudian kendaraan sebesar 550 juta 279.000 rupiah dibagi 5 tahun sebesar 110 juta 64.400 rupiah. Kemudian untuk peralatannya sebesar 83 juta 391.000 dibagi 5 tahun, yaitu memperoleh hasil 16 juta 678.200 rupiah. Nah, untuk hasil akhirnya ini tadi kita catat di bagian aset lama. Kemudian
dipindahkan ke aset lama ini tadi. Untuk bangunan tadi kan sebesar 67.500.000 rupiah, kemudian untuk mesinnya sebesar 42 juta, kemudian untuk kendaraan sebesar 110.055.800 rupiah, untuk peralatannya sebesar 16.678.200 rupiah. Jadi total keseluruhan aset lama sebesar 236.234.000 rupiah. Kemudian kita masuk ke aset baru. Untuk aset baru perhitungannya yaitu biaya perolehan dibagi umur manfaat, kemudian dikali bulan berjalan, kemudian dibagi 12. Untuk bangunan sama dengan 1.630 juta dibagi 20 dikali 2 dibagi 12, yaitu memperoleh hasil 13.583.333 rupiah. Kemudian mesin yaitu sebesar 400 juta rupiah dibagi 10 dikali 12 dibagi 12 sebesar 40 juta rupiah. Untuk kendaraan di sini ada dua transaksi. Yang pertama 300 juta rupiah dibagi 5 dikali 6 dibagi 12, yaitu sebesar 30 juta. Kemudian ada kendaraan sebesar 160, transaksi yang kedua yaitu 160 juta dibagi 5 dikali 10 dibagi 12, yaitu memperoleh hasil 26.667 rupiah. Jadi total keseluruhan transaksi kendaraan yaitu sebesar 56.666.667 rupiah. Kemudian untuk peralatannya ini juga ada dua transaksi. Yang pertama yaitu 106.490.000 dibagi 5 dikali 12 dibagi 12 memperoleh hasil 21.298.000. Kemudian transaksi yang kedua yaitu 9.890.000 dibagi 5 dikali 6 dibagi 12, yaitu memperoleh hasil 989.000 rupiah. Jadi total peralatan keseluruhannya yaitu 22.287 rupiah. Kemudian ada aset sewa pembiayaan sebesar 132.019.000 rupiah dibagi 5 dikali 10 dibagi 12, yaitu memperoleh hasil 22.003.167 rupiah. Nah, untuk hasil akhirnya ini tadi kita pindah dan dimasukkan ke dalam tabel aset baru ini tadi. Untuk bangunan tadi kan sebesar 13.583.333 rupiah. Untuk mesin sebesar 40 juta rupiah. Kemudian untuk kendaraan sebesar 56.666.667 rupiah. Untuk peralatan sebesar 22.287 rupiah. Kemudian untuk jumlahnya sebesar 132.537 rupiah. Kemudian untuk jumlahnya ini diperoleh dari aset lama kemudian ditambah aset baru, yaitu untuk bangunan sebesar 81.083.333 rupiah. Kemudian untuk mesin sebesar 82 juta. Kemudian untuk kendaraan sebesar 166.772.467 rupiah. Kemudian peralatan sebesar 38.965.200 rupiah. Jadi total keseluruhannya yaitu sebesar 368.771.000 rupiah. Kemudian untuk menghitung selisih ini diperoleh dari tercatat, nilai tercatatnya ini dikurangi dengan jumlahnya, yaitu untuk bangunan sebesar 66.416.667.700 rupiah. Kemudian untuk mesin yaitu negatif 20 juta. Kemudian untuk kendaraan sebesar 133.514.933 rupiah. Kemudian untuk peralatan sebesar 15.489.200 rupiah. Kemudian untuk jumlah keseluruhannya sebesar 195.420.800 rupiah. Nah, karena adanya selisih, di sini kita akan
menimbulkan jurnal, yaitu untuk bangunan itu ada akumulasi bangunan dan prasarana sebesar 66.414.667 rupiah. Kemudian beban penyusutan bangunan dan prasarana dicatat di sisi kredit sebesar 66.414.667 rupiah. Kemudian beban penyusutan mesin dan peralatan dicatat di sisi debit sebesar 20 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan mesin dan peralatan dicatat di sisi kredit sebesar 20 juta rupiah. Kemudian kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor dicatat di sisi debit sebesar 133.514.933 rupiah. Kemudian beban penyusutan kendaraan bermotor dicatat di sisi kredit sebesar 133.514.933 rupiah. Kemudian ada peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor dicatat di sisi debit sebesar 15.489.200 rupiah. Kemudian beban penyusutan peralatan kantor dicatat di sisi kredit sebesar 15.489.200 rupiah. Kemudian aset sewa pembiayaan, akumulasi penyusutan sewa pembiayaan dicatat di sisi debit sebesar 22.3.167 rupiah. Kemudian beban penyusutan sewa pembiayaan dicatat di sisi kredit sebesar 22.3.167 rupiah. Nah, kita di sini akan mengisi jurnal akumulasi. Di sini kita akan mengisi akumulasi penyusutan, tabel akumulasi penyusutan. Yaitu pada tahun 2017 untuk bangunan dan prasarana sebesar 135 juta, kemudian mesin dan peralatan sebesar 84 juta, kemudian peralatan kendaraan bermotor sebesar 220.111.600 rupiah. Kemudian peralatan kantor sebesar 33.356.400 rupiah. Jadi total keseluruhannya yaitu sebesar 472.468.000 rupiah. Kemudian untuk sisi positifnya ini diperoleh dari jumlahnya ini tadi yang sudah kita hitung tadi. Kemudian untuk akumulasi penyusutan pada tahun 2018 itu diperoleh dari akumulasi penyusutan tahun 2017, kemudian ditambah dengan sisi positif, kemudian dikurangi dengan sisi negatif, yaitu memperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian untuk nilai buku pada tahun 2018 ini diperoleh dari harga perolehan pada tahun 2018, kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada tahun 2018, yaitu memperoleh hasil bangunan dan prasarana sebesar 2.719.916.667 rupiah. Kemudian mesin dan peralatan sebesar 654.000 rupiah. Kemudian untuk kendaraan bermotor sebesar 399.444.933 rupiah. Dengan total keseluruhan 6.075.430.000 rupiah. Kemudian nilai buku pada tahun 2017 hasil akhirnya yaitu sebesar 3.931.202.000 rupiah. Nah, berikut ini ada schedule aset tetap pada PT Sukus Indeks J pada periode 31 Desember tahun 2018, yaitu di sini ada tabel keterangan, kemudian WPREF, kemudian ada per klien pada periode 31 Desember tahun 2018, kemudian ada sisi debit, ada sisi kredit, kemudian ada per audit
periode 31 Desember tahun 2018. Untuk harga perolehan pada tanah per klien dicatat sebesar 2 miliar. Nah, di sini kan tidak ada sesi debitnya dan sesi kreditnya ini kan kosong, maka dicatat per audit yaitu sebesar 2 miliar. Kemudian bangunan dan prasarana dicatat per klien sebesar 2 miliar 950 juta rupiah. Kemudian dicatat di sisi debit sebesar 30 juta rupiah. Kemudian pencatatan per auditnya sebesar 2 miliar 980 juta rupiah. Kemudian untuk mesin dan peralatan per klien dicatat sebesar 820 juta rupiah. Kemudian untuk sesi debit dan kreditnya itu kosong. Untuk per auditnya itu sama, yaitu sebesar 820 juta rupiah. Kemudian untuk kendaraan bermotor per klien dicatat sebesar 950.908.000 rupiah. Kemudian di sisi debit sebesar 59.371.000 rupiah. Kemudian di sisi kredit sebesar 240 juta rupiah. Kemudian per auditnya sebesar 770.279.000 rupiah. Kemudian peralatan kantor per klien dicatat sebesar 188.881.000 rupiah. Dicatat di sisi debit sebesar 9.890.000 rupiah. Kemudian dicatat di sisi kredit sebesar 2 juta rupiah. Kemudian dicatat per audit sebesar 196.771.000 rupiah. Kemudian untuk akumulasi penyusutan, untuk akumulasi penyusutannya yaitu bangunan dan prasarana per klien dicatat sebesar 282.500.000 rupiah. Per audit dicatat sebesar 216.083.333 rupiah. Itu didapat dari per klien, kemudian dikurangi per klien, kemudian ditambah dengan sisi debit dikurangi dengan sesi kreditnya tadi. Kemudian mesin dan peralatan sebesar per klien dicatat sebesar 146 juta rupiah. Per audit dicatat sebesar 166 juta rupiah. Kemudian untuk kendaraan bermotor per klien dicatat 520.349.000 rupiah. Kemudian per audit dicatat sebesar 370.834.667 rupiah. Kemudian peralatan kantor per klien dicatat sebesar 87.810.800 rupiah. Kemudian per audit dicatat sebesar 70.721.600 rupiah. Kemudian untuk nilai bukunya, tanah dicatat per klien sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian per auditnya dicatat sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian bangunan dan prasarana per audit dicatat sebesar 2.667.500 rupiah. Kemudian dicatat per audit sebesar 2.763.916.667 rupiah. Kemudian mesin dan peralatan per klien dicatat sebesar 674 juta. Kemudian per auditnya dicatat sebesar 654.000 rupiah. Kemudian untuk kendaraan bermotor sebesar per klien dicatat sebesar 430.559.000 rupiah. Kemudian per audit dicatat sebesar 339.444.933 rupiah. Kemudian untuk peralatan kantor per klien dicatat sebesar 101.200 rupiah. Kemudian per audit dicatat sebesar 126.049.400 rupiah. Kemudian untuk total keseluruhan pencatatan per klien sebesar 5.833.000
Rp873.129.200. Kemudian per auditnya sebesar Rp6.053.426.833. Kemudian hasil temuan berikutnya yaitu utang sewa pembiayaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perjanjian kontrak sewa pembiayaan dengan PT Ciptaning, terdapat sisa masa manfaat selama 8 bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp3 juta dengan angsuran pokok sebesar Rp2.560.000 dan bunga sebesar Rp440.000 yang dibayar tiap akhir bulan. Sedangkan sewa pembiayaan pada PT Maju terdapat sisa 16 bulan dengan angsuran tiap akhir bulan sebesar Rp5.165.875 dan telah dilakukan konfirmasi yang dikirimkan pada tanggal 14 Januari tahun 2019 dengan jawaban setuju yang diterima pada tanggal 1 Februari tahun 2019. Maka di sini akan muncul schedule utang sewa jangka panjang PT Sugus Indeks N1 periode 31 Desember tahun 2018, yaitu PT Ciptaning dicatat per klien sebesar Rp20.480.000, kemudian per audit sebesar Rp20.480.000, kemudian PT Maju dicatat per klien sebesar Rp82.654.000, kemudian dicatat di sisi debit sebesar Rp18.654.000, kemudian per auditnya yaitu Rp64 juta. Jadi total pencatatan per klien sebesar Rp103.134.000, kemudian pencatatan per audit sebesar Rp84.480.000. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kesalahan catat pada utang sewa jangka panjang kepada PT Maju yang seharusnya sebesar utang pokok, yaitu sebesar 16 bulan dikali 4 juta, yaitu angsuran pokok kendaraan bermotor dengan sewa pembiayaan, memperoleh hasil Rp64 juta. Nah, berikut ini muncul schedule pada utang sewa jangka pendek untuk indeks M3 pada periode 31 Desember tahun 2018. Nah, di sini kan tidak diisi, tidak ada angkanya. Kenapa tidak ada angkanya di dalam sini? Itu karena tidak ada utang jangka pendek dalam kertas kerja. Maka di sini tidak perlu dicatat ke dalam indeks M3. Oke, terima kasih. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa siklus perolehan dan pembayaran aset tetap merupakan bagian penting dalam akuntansi dan audit, karena berkaitan dengan pengelolaan aset bernilai besar serta pengendalian internal perusahaan. Sebagai mahasiswa akuntansi, pemahaman materi ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap teliti, profesional, dan berintegritas yang sangat dibutuhkan di dunia kerja nantinya. Sebagai motivasi, ingatlah bahwa akuntansi bukan hanya tentang angka, tetapi tentang kejujuran dan kepercayaan. Integritas adalah aset terbesar yang tidak pernah mengalami penyusutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.